Assalamualaikum Pak Kiai. Ini mau sambil jalan ngobrol-ngobrol tentang sejarah Islam di negeri Sumatera Pak Kiai. Ya, Itu sejarahnya bisa banyak candi yang diakui sebagai candi Buddha segala macam. Padahal kan kita kenal tanah Riau, tanah Melayu itu dengan Islam yang kuat. Itu sejarahnya gimana Pak Kiai? ya, saya melihat candi-candi yang ada di Sumatera itu sudah saya jalani. Dari mulai candi di Portibi, Labuan Labura ya, bukan Labura itu daerah Mendeling. Ya, saya sudah ke sana. Ada 4 candi di Portibi. Kemudian saya sudah ke Kampar, ada candi Kampar yang dibilang candi Muara Takus. Jauh, bukan candi Muara Takus itu. Nggak ada Muara Takus, itu jauh dari situ. Jadi itu candi Kampar. Saya sudah pergi ke Jambi juga, Muara Jambi, dan beberapa candi yang ada di Sumatera. Tidak ada satupun kaitannya dengan Buddha. Tidak ada ukiran patung Buddha atau sebuah patung Buddha pun yang ada di candi-candi itu. Bahkan candi Kampar itu jauh lebih tua ya daripada perkiraan, karena di bawah tanah itu ada candi yang terkubur dari batu gunung ya, bukan dari batu bata. Kemudian kita lihat di situ tulisannya tulisan Aramaik ya, tulisannya Nabi Ibrahim. Lam H 159 Waw Ha Lam Alif Hamzah ya. Nggak ada di situ tulisan yang berkaitan dengan Buddha. Ya, kalau Buddha kan bahasa Pali tulisannya Pallawa. Kalau Hindu kan Sanskerta ya. Ini nggak ada hubungannya, ini jauh lebih tua lagi zaman Nabi Ibrahim. Jadi apalagi kalau kita lihat di kitab Bidayatun Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, itu Nabi Ibrahim itu kan istrinya 4 ya. Menurut Qasasul Anbiya juga begitu. Istri pertama Siti Saroh orang Syam. Istri kedua Siti Hajar orang Kipti, orang Mesir. Yang ketiga Kontura. Kontura itu orang sini. Orang Hindi. Ini maksudnya bukan India yang dikenal sebagai India sekarang ya. Karena dulu kan India itu dari Pakistan sampai Filipina kan India semua. Makanya seluruh lautan di sini disebut Indian Ocean, Samudra India. Belanda sendiri menjajah negeri ini negeri disebut India Belanda. Jadi ini negeri India juga. Jadi Kontura itu orang sini, istri ketiga Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat di peta dulu peta kuno, itu Vietnam sekarang, itu ada satu pelabuhan namanya Kontura. Jadi Vietnam juga kemarin itu kan satu kesatuan. Nah dari situ mungkin berangkatnya ke Timur Tengah Nabi Ibrahim bawa istri ketiga ini, wallahu a'lam. Nabi Ibrahim dakwah sampai sini. Kemudian punya anak namanya yang paling besar Madian. Nah Madian ini tinggal di Jordania, menghasilkan suku Madian. Ini nanti penipu timbangan dengan hutan Aikahnya, didakwah oleh Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa nggak mau, akhirnya dimusnahkan. Itu keturunan Madian, anak pertama dari istri ketiga Nabi Ibrahim Kontura. Tapi adik-adiknya pulang kemari. Nah di Aceh Tengah tahun lalu saya mau maulid Nabi di sana. Itu bupatinya mengatakan ada dapat satu situs kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Di situ ada kuburan yang tulisannya batu nisannya itu la ilaha illallah. Tapi tidak ada Muhammadun Rasulullah. Saya katakan tidak ada, karena ini udah 4.000 tahun yang lalu. Ini situs-situs yang kemungkinan adalah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim itu. Makanya adalah ilaha illallah. Nah, kembali kepada zaman yang lebih muda. Tidak ada satupun di Sumatera itu jejak-jejak Buddha. Baik candinya yang berukiran Buddha atau candinya yang ada patung-patung Buddha itu tidak ada. Yang ada adalah menunjukkan agama tauhid yang percaya kepada la ilaha illallah. Ciri-ciri candi Buddha itu dia bertapak. Saya katakan bertapak. Jadi ada tapaknya dulu dibuat, baru di atasnya itu candinya.
baru ada stupanya. Sedangkan di Sumatera enggak ada. Di Sumatera itu candinya langsung menghunjam ke bumi, menjulang ke langit. Jadi nggak pakai tapak. Itu begini bentuknya. La ilaha illallah, ini tauhid, menghunjam ke bumi, menjulang ke langit. Makanya candi-candi di Sumatera itu rata-rata begitu. Kampar khususnya itu berkaitan, ada satu sejarah yang turun-temurun diceritakan adalah Nabi Sulaiman sempat ke situ. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan mengambil emas 400 peti dari pegunungan Opir. Opir itu di seberang Sumatera Barat lah, dekat-dekat Pasaman sana, daerah pegunungan itu banyak emas memang, sampai sekarang pun masih banyak. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengambil emas itulah Nabi Sulaiman melihat dari atas, kan beliau kan naik karpet ya. Ada candi besar sekali, kota larangan itu, Kampar itu, kota larangan. Sudah mulai dipasang patung-patung. Maka Nabi Sulaiman kemudian turun dengan tentaranya, jin-jin itu, diratakan gunung-gunung di sekitar candi itu, ditimbun itu candi. Jadi candi itu sebetulnya di bawah tanah, ditimbun karena ini membahayakan tauhid. Nah, jadi setelah itu belakangan baru dibangun lagi batu bata di atas reruntuhan candi yang sudah ditimbun oleh Nabi Sulaiman, kan 1500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itulah tidak ada jejak Buddha. Kita harus jujur. Saya kan, kalau jejak Hindu di Jawa ada. Buktinya masih ada kampung-kampung yang Hindu, misalnya Dieng, kemudian di Gunung Batok ya, orang Tengger, kemudian Bali. Ini kan komunitas Hindu, masih ada bekasnya gitu. Candi-candinya juga Candi Bima, Candi Arjuna banyak. Kemudian ada juga jejak Buddha di sini. Tapi kalau di Sumatera enggak ada. Coba tunjukkan satu kampung aja lah, satu desa aja, yang satu penduduknya itu, satu kampung itu Buddha semua. Enggak ada. Kalau memang pernah Buddha berkuasa besar di Sumatera, tentu masih ada situs-situs dan kampungnya, jejak kampungnya. Masa musnah semua? Enggak ada. Di Jawa masih ada. Dieng, ya tadi saya sebut Tengger, itu Tengger itu di Bromo. Itu apa namanya? Jejak-jejak Hindunya masih ada. Di Sumatera mana ada jejak Buddha? Nah, kalau jejak Hindu saya masih temukan di Sumatera. Di daerah Indrapuri, sekitar 22 km dari Banda Aceh, itu ada satu bangunan candi 4 tapak dia. Tapak pertama, tapak kedua lebih kecil, tapak ketiga. Nah, Raja Indrapuri. Indra ini kan dewa petir ya kalau di dalam agama Hindu. Nah, Dewa Indra. Ini Indrapuri itu berarti istana Dewa Indra. Nah, kemudian kan Raja Indrapuri ini masuk Islam. Dan di puncak ketiga daripada candinya itu dibangunlah masjid dari kayu jati, tidak pakai paku. Tidak pakai paku, jadi pakai pasak-pasak aja. Saya udah ke sana. Ketika masih sangat sederhana, saya udah ke sana. Nah, kemudian masjid itu ketika Raja Aceh kalah perang melawan Belanda, mengungsinya ke situ. Jadi basis perjuangan Sultan Aceh melawan Belanda itu pindahnya ke Indrapuri ini. Nah, belakangan masjid ini sudah dibangun cantik, bentuknya macam piramid. Penuh lah, ditutup gitu, bagus. Padahal waktu saya ke sana itu cuman yang di puncaknya itu aja. Kayu-kayu jati aja gitu. Kira-kira 30 tahun lebih yang lalu saya ke sana. Sekarang udah berubah, udah cantik lah, dibangun sedemikian rupa, bentuk seperti piramid. Tapi jejak Buddha nggak bisa jejak Hindu tidak bisa dipungkiri. Ada, yaitu Raja Indrapuri. Memang dari Aceh ke India kan sedikit sekali, dekat sekali. Jadi dari pelabuhan Aceh Ulele misalnya itu istilahnya naik rakit aja sampai ke India, Kepulauan Andaman dan sebagainya. Nah, kalau Hindu ada jejaknya. Indrapuri itulah satu-satunya yang masih ada. Tapi kalau Buddha nggak ada jejaknya mana. Jadi ketika tahun lalu di Kampar itu dibikin acara ritual Buddha 10.000 pendeta-pendeta Buddha seluruh dunia datang situ, saya nggak senang, saya keberatan. Sebagai anak Riau, ibu Riau,
saya protes. Saya minta kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita orang Buddha, jangan menyalip di tekongan dengan mengambil alih Candi Kampar itu yang disebut Candi Muara Takus. Saya nggak setuju namanya Muara Takus, jauh dari Muara Takus kok. Candi Kampar itu sekarang dianggap sebagai Candi Buddha, mau diambil sebagai upacara ritual orang Buddha setiap tahunnya. Nggak cocok, jangan. Apalagi di Kampar itu nggak ada jejak Buddha. Mungkin satu keluarga Buddha pun nggak ada di sekitar Candi Kampar itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, supaya kita itu rasional, dan kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Hargai ya. Hargai dong. Jangan kita mencuri di tekongan dengan mengatakan candi yang bukan Candi Buddha menjadi Candi Buddha. Itu maksud saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai.